Tauhid adalah inti dakwah semua nabi. Kalimat yang pertama kali diserukan oleh Rasulullah SAW adalah La ilaha illallah, yang berarti meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Sebaliknya, syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni jika tidak taubat. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Namun ironisnya teman-teman sekalian, banyak kaum muslimin yang justru terjerumus di dalam berbagai bentuk kesyirikan. Dengan alasan menjaga tradisi, menghormati wali, ataupun mengikuti kiai. Inilah yang menjadi masalah besar di dalam tubuh aswaja tradisional. Dalam nama kearifan lokal, berbagai praktik syirik dilestarikan, bahkan dibela mati-matian. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang praktek-praktek syirik dalam aswaja. Teman-teman sekalian, di sini akan kita paparkan beberapa contoh kesyirikan yang diamalkan oleh pihak yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, tawasul dan istighosah kepada orang yang telah mati. Mereka membaca doa dengan menyebut nama wali, ya Syekh Abdul Qadir, bantu kami. Datang ke kuburan untuk meminta pertolongan atau keselamatan dari wali yang sudah mati. Istighosah berjamaah dengan lafaz seperti madad ya Rasulullah, madad ya waliullah. Ini adalah bentuk syirik akbar teman-teman sekalian, karena menyeru kepada selain Allah dalam hal yang gaib dan hanya mampu dilakukan oleh Allah semata. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya sendiri, apalagi orang yang lain setelah wafat. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Yang kedua, ziarah kubur untuk mendapatkan keberkahan. Mengusap batu nisan atau makam wali lalu mengusap ke wajah untuk mengalap berkah. Meletakkan bunga dan kemenyan di atas kubur untuk menarik roh si wali. Membaca tahlil dan yasinan di makam wali dengan harapan diberikan rezeki ataupun jodoh. Tabaruk atau mengalap berkah dari kuburan adalah praktek yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan dan tidak berlebih-lebihan dalam memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah suatu bentuk gulu, yaitu berlebihan yang bisa menyeret kita kepada kesyirikan. Yang ketiga, perayaan hari-hari besar bid'ah seperti Maulid, Rajab, dan lain sebagainya. Maulid Nabi disertai dengan pembacaan puji-pujian yang berlebihan seperti Ya Nabi Salam Alaika yang dibaca seolah Nabi hadir di dalam majelis. Rajaban yaitu nisfu Sa'ban dan kegiatan lainnya disertai pembacaan tahlil, manakib, dan doa bersama yang memohon kepada wali. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan peringatan Maulid ataupun Rajaban, bahkan memanggil Nabi secara gaib dalam perayaan-perayaan ini, termasuk bentuk istighosah yang menyerupai praktek kaum musyrikin. Mereka memanggil orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ketiga. Tapi justru dikecam di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang keempat, perayaan dan ritual tumpengan, selamatan, ruatan. Tumpengan untuk mengusir bala dan tolak sial. Ruatan, anak indigo atau orang yang lahir malam Jumat Kliwon dengan ritual tertentu. Selamatan, yaitu kelahiran, kematian, pindah rumah dengan bacaan khusus dan sesajen.
Ini adalah sisa-sisa ajaran Hindu teman-teman sekalian dan animisme yang dibungkus dengan bahasa Islam. Rasulullah SAW melarang semua bentuk keyakinan terhadap sial atau ritual tolak bala kecuali dengan doa kepada Allah. Jika seseorang meyakini bahwa makanan ataupun ritual itu bisa menolak bala, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil atau bahkan yang lebih parah, syirik besar. Yang kelima, menyembah kiai dan menganggap mereka maksum. Mengikuti ucapan kiai meski bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meminta doa dan syafaat kepada kiai yang sudah wafat, menganggap kiai sebagai perantara mutlak kepada Allah, bahkan lebih tinggi dari Nabi SAW. Sikap berlebihan terhadap ulama teman-teman sekalian bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-31. Jika kiai disikapi seolah-olah bisa menentukan nasib, memberikan ampunan ataupun mengetahui hal yang gaib, maka ini adalah syirik yang nyata. Yang keenam teman-teman sekalian, pembacaan manakib dan dandang bulo bernuansa kesyirikan. Membaca kisah-kisah karomah wali seperti bisa terbang, berjalan di atas air, menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Membaca syair pujian yang mengandung unsur pengkultusan wali secara berlebihan. Banyak cerita dalam manakib yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah yang justru itu bertentangan dengan akidah tauhid. Mengagungkan wali dengan pujian yang menyamainya dengan Nabi ataupun Tuhan. Ini adalah bentuk guru yang terlarang. Nabi SAW pun bersabda, janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Hadis riwayat Bukhari. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, Aswaja versi tradisional telah bercampur dengan ritual-ritual warisan Hindu, animisme dan kesyirikan yang kemudian dibungkus dengan label Islam. Semua bentuk perantara dalam beribadat baik kepada wali, kiai atau malaikat adalah bentuk syirik yang harus dijauhi. Islam adalah agama tauhid. Tauhid adalah menyembah Allah saja tanpa perantara. Maka sudah saatnya kaum muslimin meninggalkan praktek-praktek bid'ah dan syirik dan kembali kepada pemahaman Islam yang murni sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.